kakiku bersamamu. Melihat, berpikir, menjamah, memilih apapun yang kau mau. Mereka berkata, mengapa hidupku seperti itu? Ku jawab, memang ini pilihan yang ku tahu terbaik bagiku. Pilihanku, ini pilihanku. Pilihanku, ini pilihanku. Ku tahu ini semuanya membuatku berbeda dari mereka. Inilah yang jadi keputusan bagiku mengiringinya. Pilihanku, oh ini pilihanku. Pilihanku, ini pilihanku. Takkan menyesal memilih jalan ini. Memanglah hidupku untukmu, tak ku sesali ini. Oh, tak ku sesali ini. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekali lagi boleh lambaikan tangannya, Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita hadir di tempat ini bersama-sama merindukan hadirat Tuhan. Kita bersama-sama menyembah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, saya dan kasih Pendeta Pratama Ibu Natalia membuka kita dalam doa. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita menghadap Yang Maha Kudus. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa, ini kami Tuhan. Kami datang pagi hari ini dengan kerendahan hati kami dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Kami mau memuji Engkau, memuliakan Engkau.
Perkenankan kami Tuhan, layakkanlah ibadah kami pada saat pagi hari ini, sehingga Engkau berkenan menerima ibadah kami, penyembahan kami, pujian kami. Roh Kudus menyertai ibadah kami dengan penuh sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah menyertai hati kami semuanya. Kami buka ibadah raya ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama kita rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita hampiri tahtanya yang kudus. Kita naikkan pujian dengan ketulusan hati di hadapan Tuhan. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembuti bebannya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Sabarnya Tuhan, sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam
kekudusannya. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembuti bebannya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Kalau ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, amin. Lukaku lembuti bebannya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, amin. Hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Kalau ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembuti bebannya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi. Biar jemaat saja yang mengatakan pujian ini dengan tulus di hadapan Tuhan. Ya Bapa, Engkau begitu sabar menghadapi kami. Engkau begitu sabar ya Bapa memimpin kami di jalan-jalan-Mu. Ya Tuhan, ini kerinduan kami ingin seperti Engkau Tuhan. Ini pengakuan jemaat-Mu Tuhan yang mengasihi Engkau dengan tulus di hadapan-Mu. Rindu kami, ubah kami Tuhan. Sekali lagi katakan dengan tulus di hadapan Tuhan, kalau aku jatuh diangkatnya. Amin. Dosa-dosaku diampuni, lukaku lembuti bebannya hingga pulih kembali. Tuhan inginkan aku seperti Dia. Amin. Hidup kudus tiada bercela, menyenangkan
Bapak Ibu siap untuk berdiri. Oh, kalau aku jatuh, terima kasih Kau mengangkat kami Tuhan. Kau peduli dengan kami Tuhan. Amin. Bukti bebannya hingga pulih kembali. Oh, haleluya, Tuhan inginkan aku seperti Dia, Tuhan. Hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bantu. Lebih lagi katakan, oh kalau aku jatuh Tuhan angkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, pengorbanan-Mu nyata Tuhan, kami rasakan. Haleluya. Pulih kembali Tuhan, ingin aku seperti Dia. Tuhan ingin aku seperti Dia. Hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Menyenangkan hati Bapakku, kan hati Bapakku, menjadi alat bagi. Menyenangkan hati Bapakku, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Mari kita sembah Tuhan, bersyukur. Oh, kami bersyukur Tuhan datang di tempat ini. Semua karena kasih-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu. Kami boleh ada Tuhan, kami boleh menyembah-Mu, Kau Allahku yang hidup Tuhan. Kuasa-Mu, hadir-Mu nyata kami rasakan. Oh, kesetiaan-Mu Tuhan tak berubah Tuhan. Kami kagum hormat akan Engkau Tuhan. Kesabaran-Mu Tuhan menghadapi karakter kami Tuhan, menghadapi hidup kami Tuhan. Oh, sabarnya Engkau menuntun kami di jalan-jalan. Oh, layaklah Kau disembah, dipuji. Haleluya, haleluya. Kami sadar siapa kami ini Tuhan. Oh, kami sadar siapakah kami di hadapan-Mu. Layakkan persembahan kami melalui pujian hormat kami Tuhan. Biarlah pagi ini Engkau disukakan. Biarlah pagi ini Tuhan kami menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami berterima kasih Tuhan. Berkat pemeliharaan-Mu tak berkesudahan Tuhan. Terima kasih.
kasih Bapa. Kalau ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut di bebatnya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, kalau aku jatuh diangkatnya, amin, dosa-dosaku diampuni, dosaku diampuni, amin. Lukaku lembut di bebannya hingga pulih kembali. Tuhan inginkan aku, amin. Ini keinginan kami Tuhan di hadapan-Mu pagi hari ini. Tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku saja. Menjadi alat bagi Dia, menyenangkan hati Bapakku, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia, menyenangkan hati Bapa, menjadi alat bagi Dia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Biarlah Kau disukakan melalui pujian sembah kami. Haleluya. Ada sukacita, amin. Hari-hari hidup kita berjalan dalam hadirat Tuhan sungguh indah. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita menyembah Tuhan, kita senangkan hati Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidup kami hanya ingin mengandalkan Engkau Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. Walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang tak menghasilkan, walaupun kambing domba terhalau sudah, dan lembu sapi pun tak ada, namun aku akan
walaupun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang tak menghasilkan, walaupun kambing domba terhalau sudah, dan lembu sapi pun tak ada, namun aku akan bersuka di dalam, amin, yang menyelamatkanku. Namun aku akan bersuka cita, namun aku akan bersuka cita di dalam Tuhan yang menyelamatkanku. Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, amin, kekuatan kami pada pagi hari ini, amin. Bukan berjejak di bukit-bukitmu, Allah Tuhanku, kekuatan kami. Bukan berjejak di bukit-bukitmu. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, bukan bersuka cita dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, bukan bersuka dalam Allah Tuhanku, Allah Tuhanku, kekuatanku, bukan berjejak di bukit-bukitku, Allah Tuhanku, amin, kekuatan kami. Bukan berjejak di bukit-bukitku, haleluya. Apapun yang terjadi, amin, di dalam hidup ini, bukan bersuka cita dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, amin, di dalam hidup ini, bukan bersuka cita dalam Tuhan, bukan bersuka cita dalam Tuhan, bukan bersuka cita dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, haleluya. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidup kami mau bersuka di hadapan-Mu. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami sudah memuji-muji Engkau Tuhan. Kini tiba saatnya kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami teduhkan hati kami, tenangkan jiwa kami Tuhan. Biar Engkau beracara pribadi tiap pribadi bagi kami Tuhan, yang merindukan Engkau. Kami datang dengan ketulusan hati, masuk lebih dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan hati yang tulus, ku rindu hidup kudus dalam segala perkara, menyenangkan-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku,
hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tanganku dengan hati yang tulus. Ku rindu hidup kudus dalam segala perkara, menyenangkan-Mu Bapa. Kau segalanya bagiku, Engkau kehidupanku. Hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tanganku. Di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaanmu. Bahagia di sini semu, karena semua akan berlalu. Hanya Engkau Tuhan abadi bahagiaku. Mari Bapak Ibu kita naikkan pujian kita dengan tulus di hadapan Tuhan. Katakan, dengan hati yang tulus, amin. Ku rindu hidupku. Ini doa kami Tuhan, ini rindu kami di hadapan-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini, dalam ibadah kami Tuhan. Amin. Kau segalanya bagiku, Engkau kehidupan kami Tuhan. Hanya Kau yang ku perlu, hanya Kau yang ku perlu. Tuhan pegang tangan-Mu. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk berdiri. Di mata-Mu aku istimewa, karena bagiku Kau segalanya. Hidupku hanya untuk kesukaanmu. mengundang Pendeta Madi Erika yang bertugas.
di sorga, Engkaulah kebahagiaan kami hari ini Tuhan. Karena tanpa Tuhan hidup kami tidak ada artinya. Kami orang yang berharga di mata-Mu Bapa, sungguh kami bersyukur. Pagi hari ini pun kami ada semata-mata oleh karena kasih Tuhan atas hidup kami. Yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, bahkan kesempatan pagi hari ini. Untuk kami boleh bersama-sama saudara seiman kami di tempat ini Tuhan. Belajar akan kebenaran-Mu dalam hidup kami. Bapa, urapi dan berkati setiap kami yang boleh mendengar kebenaran firman. Baik mereka yang boleh mendengar siaran tunda nantinya Tuhan. Biar melalui kebenaran firman-Mu inilah Tuhan hidup kami boleh diperbaharui. Hidup kami boleh diubahkan. Kami boleh mengerti setiap kehendak Tuhan atas hidup kami Tuhan. Buka hati dan telinga kami Tuhan. Sehingga ketika benih ilahi itu ditaburkan, maka benih itu bisa bertumbuh dalam hidup kami. Kami boleh melakukannya dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui hidup kami. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu hanya alat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kau sendiri yang berkata-kata. Jauhkan hamba-Mu dari mencuri kemuliaan-Mu. Biar nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Cengkrami hati dan pikiran kami saat ini. Dan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami semua siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami dan kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Puji Tuhan. Ntar saya matikan dulu jaringan itu karena ada telepon dari Bapak Ibu Saudara. Hari-hari terakhir ini kita merasakan, saya pribadi merasakan ada banyak hal yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya Bapak Ibu Saudara. Ada banyak pergumulan, persoalan yang sedang dihadapi. Saya merasa hari-hari ini terlalu berat. Tapi di situ saya melihat bagaimana kuasa Tuhan, bagaimana tangan Tuhan bekerja atas kehidupan orang yang hanya berharap kepada Tuhan. Atas kehidupan orang hanya mengandalkan Tuhan, Tuhan segalanya dalam kehidupannya. Saya merasakan itu, saya mengalami itu Bapak Ibu Saudara. Kemarin saya tulis PHP, saya bilang kayak gitu. Ibu Natali bilang, ada-ada saja kakak ini kasih istilah. Menurut saya PHP adalah penerima harapan pasti dari Tuhan. Amin. Kalau dunia boleh mengatakan PHP, pemberi harapan palsu. Tapi bagi kita di dalam Tuhan, orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, hidupnya hanya segala-galanya Tuhan. Dia akan menerima harapan yang pasti dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hidup ini kita nggak tahu batasnya sampai mana ujung kita hari ini. Yang pasti kita harus menjalaninya. Saya nggak tahu sampai mana hidup saya akan berakhir. Tuhan panggil saya, entah nanti, entah besok, saya nggak tahu. Tapi hari ini saya melakukan apa yang Tuhan inginkan. Maka belajarlah apa yang menjadi kesempatan yang Tuhan berikan kesempatan buat kita hari ini. Raihlah kesempatan itu. Jangan pernah sia-siakan kesempatan itu Bapak Ibu Saudara. Raihlah apa yang bisa kita raih, tapi lepaskanlah apa yang tidak harus kita genggam. Karena itu belum tentu menjadi milik kita. Bapak Ibu Saudara, saya belajar meraih sesuatu yang Tuhan mau atas hidup saya hari ini. Saya kejar sesuatu yang Tuhan mau, yang sedang Tuhan percayakan atas hidup saya hari ini. Dan saya melihat bagaimana Tuhan sedang bekerja menata hidup saya hari ini Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan menata hidup saya memang berat Bapak Ibu Saudara. Rasanya ada keputusasaan, rasanya ada kekecewaan. Ada perkataan-perkataan yang mungkin menyakitkan hati Tuhan. Tapi disitulah saya belajar ternyata hidup di dalam Tuhan. Ketika kita meraih sebuah janji Tuhan, ada tadi pujian yang dikatakan, tidak kebetulan saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Sekalipun dikatakan pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbunga. Tapi orang yang di dalam Tuhan, dia akan tetap beria-ria. Siapa yang akan memperoleh ini? Siapa yang akan meraih janji Tuhan ini? Orang yang terproses hidupnya di dalam Tuhan. Amin.
Orang berkata seperti ini tidak akan dia dapatkan janji Tuhan kalau dia tidak terproses hidupnya di dalam Tuhan. Jadi hari ini ketika kita sedang diproses dalam Tuhan, kita katakan, terima kasih Tuhan, Kau sedang membentuk hidupku. Bapak Ibu Saudara, pembentukan Tuhan atas hidup kita supaya dikatakan pujian tadi, memperoleh kesempurnaan. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tidak hanya cukup menjadi hari ini, cukup menjadi orang Kristen, masuk gereja, berdoa. Tidak hanya sampai di situ. Lahir baru, stop sampai di situ. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengalami yang namanya proses demi proses hidup menuju kesempurnaan, menuju kedewasaan itu. Lihat bayi, pertumbuhan bayi. Kita lihat prosesnya. Itulah yang kita alami di dalam Tuhan. Supaya kita memperoleh kesempurnaan. Hidup yang dikatakan tidak bercacat dan bercela hari ini. Amin. Harus melewati namanya proses yang dari Tuhan. Permasalahan-permasalahan yang kita ciptakan. Saya katakan ikut Tuhan menciptakan masalah sendiri, benar enggak? Kita menciptakan masalah sendiri karena apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan mau kesempurnaan itu dalam hidup kita supaya kita boleh memperoleh hidup yang tidak bercacat dan bercela. Hidup sempurna seperti Bapa. Ini kita harus melewati proses. Step demi step dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita buka satu kebenaran firman Tuhan dulu Bapak Ibu Saudara. Kita membuka dari Injil Matius pasal 7 ayat 13-14. Saya akan membaca buat kita semua. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Kita perhatikan. Ayat 13 dulu Bapak Ibu Saudara. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Di sini bukan masuk melalui pintu yang sempit. Tapi melalui pintu yang luas tadi. Banyak orang hanya menginginkan pintu yang luas. Yang nyaman. Gak mau melewati proses, gak mau melewati masalah. Mau yang gampang, hari ini semua orang pingin instan hidupnya. Lihat saja semua makan juga mau yang instan. Gak mau memproses sesuatu. Itu gambaran manusia hari ini. Mau instan, mau jadi cepat jadi orang kaya dengan berbagai cara kehidupan. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan gak seperti itu. Maka saya katakan mengikuti Tuhan itu terproses supaya kita layak. Supaya kita boleh berkenan. Tadi pagi saya mendengar khotbah Pak Eras, dia bilang seperti ini. Bagus kalau kita mengalami peremukan hati. Mengalami kekecewaan. Itu bagus. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan 23 tahun saya melayani Tuhan. Tidak ada bahasanya saya tuh merasa senang. Banyak hal air mata, duka cita yang saya alami. Tuhan memproses, membentuk hati saya. Sehingga sampai hari ini saya boleh melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup saya. Banyak hal yang sedang Tuhan kerjakan atas hidup saya hari ini. Karena saya melewati banyak hal, kekecewaan, kepahitan yang saya alami dalam pelayanan. Dengan hamba-hamba Tuhan. Banyak hal yang saya lihat, yang saya alami dalam hidup saya. Hampir-hampir saya kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tapi hanya satu pribadi yang selalu mengasihi hidup saya, melihat dan selalu mengingatkan saya, Bapak Ibu Saudara. Siapa pribadi itu? Dialah Tuhan Allah kita. Betapa dia sangat mengasihi hidup saya. Ketika saya diambang kekecewaan yang saya katakan hampir meninggalkan Tuhan. Di situ selalu Tuhan mengingatkan.
Itulah cinta Tuhan atas hidup saya. Saya percaya kita hari ini ketika kita dalam proses itu, kita naikkan ucapan syukur kita. Kita tahu ada rencana Tuhan yang indah atas hidup kita. Orang yang terproses inilah orang yang layak di hadapan Tuhan. Orang yang tidak mau mengambil, orang yang tidak mau diproses hidupnya. Orang ini tidak akan layak di hadapan Tuhan. Tidak akan pernah Tuhan pakai hidupnya. Jadikanku alatmu Tuhan tadi. Tuhan akan memakai hidup orang yang mau dibentuk. Hidup orang yang mau diproses. Kalau hidup kita nggak benar, karakter kita amburadul. Yang lama masih ada dalam hidup kita. Tuhan tidak akan pernah bentuk orang, Tuhan tidak akan pernah pilih orang yang seperti ini. Kita harus mengalami Tuhan dalam hidup kita. Hari-hari ini saya mengalami Tuhan dalam hidup saya. Ketika saya diperhadapkan dengan masalah, ketika saya diperhadapkan dengan namanya sakit penyakit, saya tahu Tuhan sedang membentuk hati saya. Bagaimana saya bersyukur, bagaimana hati saya di hadapan Tuhan. Apakah saya tetap setia dan mengasihi Tuhan? Apakah saya tetap mengasihi sesama saya? Atau mengasihi diri saya sendiri? Itulah Tuhan sedang mengerjakan. Saya tahu hari-hari terakhir ini Tuhan sedang menekan hidup saya. Karena Tuhan mau bawa kepada kemuliaan Tuhan. Maka hari ini kalau hidupmu sedang dibentuk oleh Tuhan, engkau bersyukur. Jangan pernah lari balik ke hidup masa lalumu, hidup dalam kubangan dosa. Tapi mari keluar dari kubangan dosa itu, masuklah kepada kehendak Tuhan. Saya mau katakan, sakit memang sakit. Ketika engkau bertahan dalam proses itu, maka engkau akan melihat Tuhan yang akan membawa engkau. Tuhan yang akan membawa kepada air yang tenang, ke rumput yang hijau. Itu Tuhan. Dikatakan tadi, kita akan beria-ria di dalam Tuhan. Kita tidak akan pernah kecewa dengan keadaan lagi. Apapun hari ini yang diperhadapkan kepada kita. Karena kita tahu ada Tuhan yang memegang tangan kita. Amin. Maka hari ini relakan hidupmu dibentuk oleh Tuhan. Karaktermu yang amburadul di hadapan Tuhan, relakan Tuhan bentuk. Jangan pernah egois dengan hidup ini. Saya belajar Bapak Ibu Saudara, kalau saya ingin egois dengan hidup ini, saya sudah gak mau melayani dan tinggal di tempat ini. Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal Tuhan ingatkan. Jangan engkau lakukan semua untuk sia-sia, tapi engkau lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini nih bukan sombong, bukan saya meninggikan diri saya. Kalau hari ini Tuhan sedang mempromosikan saya, itu oleh karena Tuhan. Saya melewati namanya pembentukan. Kemarin mami ngomong sama saya, Tuhan sedang membentuk kamu, lepaskan kamu dari kemanjaan. Saya bilang saya gak pernah manja sebenarnya. Tapi ada sisi lain, mungkin saya manja. Oleh biasa ada mami, tenang saja ada mami. Dalam pelayanan pun ada mami, selalu saya katakan ada mami. Tapi hari ini Tuhan membentuk saya bagaimana saya dewasa. Baik dalam pelayanan, dalam kehidupan, dalam mengatasi segala sesuatu. Tuhan bawa, itu Tuhan. Segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan buat kita semuanya, tidak ada sesuatu yang lepas dari pandangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan izinkan segala sesuatu itu karena Tuhan punya mau atas hidup kita. Amin. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara seolah-olah di dalam lembah kekelaman itu, percayalah Tuhan sedang membawa engkau menuju kepada kekekalan. Tapi satu hal, ketika engkau dibawa dalam lembah kekelaman hidupmu, tetaplah engkau mencari Tuhan sungguh-sungguh. Alami Tuhan itu dalam hidupmu. Tetaplah belajar rendah hati di hadapan Tuhan. Tetaplah engkau menerima belajar kesetiaan di hadapan Tuhan. Jangan pernah egois dengan hidupmu. Lepaskan apa yang tidak perlu engkau genggam dalam hidupmu. Lepaskan keinginan-keinginanmu. Keangkuhan-keangkuhan hidup engkau lepaskan. Supaya engkau boleh melihat kemuliaan Allah itu atas hidupmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya ketika kita mau, kita akan mengalami namanya kebahagiaan, sukacita di dalam Tuhan. Dunia tidak bisa membeli kebahagiaan itu.
Hanya Tuhan yang bisa memberi buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayo hari ini apapun yang terjadi atas hidupmu, jangan pernah malas-malasan. Ada masalah malas ke gereja, ada masalah malas ikut berdoa, ada masalah malas deh sama mereka. Engkau harus belajar. Tuhan sedang membentuk karaktermu yang tidak benar itu. Tuhan sedang menyempurnakan hidupmu hari ini. Maka bersyukurlah kalau ada orang-orang lain yang Tuhan pakai membentuk hidupmu hari ini. Itu Tuhan. Saya rasa percepatan hari ini oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya rasa saya sedang dipacu oleh Tuhan seperti kuda harus berlari dan berlari. Bapak Ibu Saudara, berapa kali saya tumbang Bapak Ibu Saudara menghadapi percepatan Tuhan. Waduh, sampai saya rasanya Tuhan aku menyerah deh Tuhan. Menyerah bukan berarti aku kalah dengan keadaan proses. Tapi aku menyerah di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada orang menyerah dengan keadaan. Lalu kalau saya menyerah dengan Tuhan. Aku mau Tuhan. Bangkit Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan. Berbicara tentang kelemahan fisik saya, lemah fisik saya Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini tidak melemahkan semangat saya di dalam Tuhan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, lemah saya ini, Pani itu tahu perjalanan saya hari-hari ini. Banyak kegiatan-kegiatan saya ikuti, banyak event-event yang saya harus ikuti. Pertemuan-pertemuan, kadang saya rasanya Tuhan, tapi saya mau jadi berkat Tuhan. Saya mau jadi berkat. Jangan dunia yang menggarami kita, saya katakan dan anak-anak di tempatnya, tapi kita harus menggarami dunia ini. Kita yang harus menjadi berkat, jadi contoh bagi dunia ini. Jangan dunia yang menjadi contoh atas hidup kita. Kami selalu keras mengingatkan kepada anak-anak. Karena kami juga mau anak-anak berhasil. Kami juga mau anak-anak menjadi kuat di dalam Tuhan. Tidak pernah menyerah. Nama Tuhan boleh dipermuliakan. Tuhan pakai kita menjadi alatnya di mana-mana. Bukan hanya berdiri seperti saya hari ini. Berdiri di mimbar ini. Tuhan pakai engkau di dalam segala hal. Engkau sebagai orang pekerja kantor. Tuhan pakai engkau di tempatmu bekerja. Engkau seorang mahasiswa. Tuhan pakai engkau di sana. Jadi contoh di sana. Jadi terang di sana. Jangan orang di sana yang menjadi terang buatmu. Engkau yang hanya menjadi terang di sana. Berdiri di sana, nyatakan kemuliaan Tuhan. Nyatakan kebenaran itu dengan apa? Jangan cuma ngomong, saya katakan. Jangan cuma mulutmu yang berbicara engkau memuliakan nama Tuhan. Tapi hidupmu yang benar-benar memuliakan Tuhan. Dengan cara bagaimana karaktermu harus berubah. Karaktermu harus keluar dengan kebiasaanmu. Buat dunia kita bisa melakukan, kenapa buat Tuhan tidak? Ya. Nanti orang akan melihat benar buah mereka hari ini. Orang akan selalu mencari buahnya. Saya cerita-cerita kemarin dengan satu anak Tuhan. Cerita kayak gitu bahwa saya ini kak, sedang ini kak, ditipu. Usut punya usut. Anak melakukan oleh karena mama melakukan. Maka saya bilang, lihat buah. Kalau engkau katakan hari ini engkau percaya Yesus, aku anak Tuhan, aku hamba Tuhan, aku pendeta atau aku orang gereja GSKI Bukit Raya, nyatakan kebenaran itu. Hidupmu harus berbuah di sana supaya orang akan melihat, orang akan merasakan buahmu itu manis bukan pahit. Bagaimana caranya? Karaktermu harus berubah. Karakter yang kemarin suka berdusta, suka berbohong, suka berdalih, suka memberontak, egois, maunya sendiri, tidak memperhatikan orang lain kiri kanan. Tapi hari ini saya mau katakan berubah. Berubahlah semua. Firman Tuhan kata berubahlah oleh karena pembaharuan budimu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Hari ini berubah semuanya.
perilaku kita, tingkah laku, perkataan, perbuatan kita harus berubah. Tanggalkan semua yang lama. Kata firman Tuhan, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah tiba atas hidupku. Kristus sudah lahir dalam hidupku. Roh Kudus sudah hidup dalam hidupku. Harus berubah, harus berbuah. Nyatakan buahmu itu buah yang manis, bukan buah yang pahit. Keluar dari GSKI Bukit Raya, engkau harus menyatakan buahmu itu manis. Jangan pulang dari gereja ini tetap kelakuanmu yang lama. Pulang ke rumah masih marah-marah. Tidak tahu sebab akibat. Enggak ada nasi, piring dilempar. Masih suka pemarah ya pemarah, enggak pernah berubah karakternya. Bagaimana orang akan melihat? Bapak Ibu Saudara, saya percaya hari ini. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, enggak perlu perkataan kita supaya orang lain bertobat. Tapi dengan cara hidup kita bisa menobatkan orang lain. Bisa mereka mencari Tuhan. Amin. Itu yang benar. Maka hari ini dari perkataanmu. Dan pernah lagi perkataan sumpah serapah. Kandang ayam, kandang babi, kandang apa lagi di mulut. Suka ngata-ngatain orang, jangan lagi. Lebih baik engkau mengatakan kebenaran itu dalam hidupmu. Perkatakanlah firman Tuhan siang dan malam dikatakan oleh Yosua. Lebih baik engkau memperkatakan yang benar di hadapan Tuhan. Yang kemarin suka mungkin ngumpul gosip-gosip ibu-ibu. Tapi sekarang lebih baik engkau kumpul gosipkan tentang kebenaran. Itu yang benar, berubah hari ini. Berubah. Supaya kita melihat Allah itu nyata dalam hidup kita. Itu dia. Maka dikatakan alami Tuhan, iya ini kita alami Tuhan melalui karakter kita yang diubahkan. Sakit memang sakit. Kalau kebiasaanmu, hidup kebiasaan amburadul seenaknya ketika Tuhan sedang membentuk itu sakit keluar dari kebiasaan burukmu itu loh. Sakit. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya katakan sakit-sakit sedap. Apa maksudnya sakit-sakit sedap? Karena kita akan melihat kemuliaan Allah dalam hidup kita. Sakit diproses oleh Tuhan. Tapi mendingan sakit sekarang daripada kamu sakit nanti masuk neraka. Benar enggak? Saya paling takut. Neraka kegelapan aja saya takut Bapak Ibu Saudara. Saya tuh kalau di tempat yang gelap-gelap tuh dada saya dek. Takut saya gelap. Dari kecil loh, saya ini paling takut. Dari umur sekian tahun loh, kalau udah mati lampu di rumah tuh saya tuh teriak. Histeris, tidur tuh ikut papa mama saya. Gak berani walaupun kami semua satu kamar. Banyak, mamaku banyak anak, satu. Tapi aku tetap teriak karena aku pendengaranku semua setan. Maka aku takut dan kegelapan. Maka hari ini aku mencari Tuhan sungguh-sungguh. Karena aku takut itu neraka kegelapan di sana. Ngeri loh. Tuh dia. Ayo hari ini berubah. Berubah Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita bertumbuh dan kebenaran. Sama-sama kita menuju kekekalan itu. Gereja ini membawa kita kepada kekekalan. Hidup sempurna seperti Bapak. Melakukan kehendak Bapak. Hidup tidak bercacat dan tidak bercela. Kalau engkau tidak mau diubah dan tidak mau dibentuk. Percuma engkau di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Tapi kami sebagai hamba Tuhan sudah menyampaikannya. Ketika kami dihadapkan di hadapan tata pengadilan Allah. Kami katakan, kami sudah melakukan. Itu aja. Selalu digaungkan, selalu diingatkan, dikeras semua disampaikan di tempat ini. Supaya kita boleh bertumbuh, supaya sama-sama kita pulang nanti. Kita semua ada di sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu tujuan kita hari ini. Karena kita tidak tahu usia kita sampai berapa. Umur kita sampai kapan. Kita lihat aja keadaan dunia hari ini. Kasih itu sudah tidak ada. Semua orang mementingkan dirinya sendiri. Saudara, semua orang hari ini egois dan hidupnya sendiri. Lu, gue. Tapi kita sebagai anak Tuhan, perhatikan sesama kita. Supaya kita sama-sama pulang bergandengan tangan. Hari ini kami tidak bisa membagikan sesuatu buat Bapak Ibu Saudara kami terus antar beras buat Ibu Bapak Saudara gak mungkin. Tapi kami membagikan kebenaran itu supaya kita sama-sama. Jangan pernah malas-malasan lagi di dalam Tuhan.
Amin. Harus rajin, harus giat. Itu dia. Sekali ditolong cukup. Jangan berapa kali ditolong, manja hidupmu. Kau tidak akan pernah keluar dari itu semua. Terus seperti itu, kapan kau menuju kepada kekekalan itu? Kapan kau menuju kepada kesempurnaan itu, hidup benar di hadapan Allah? Itu dia. Ayo dewasa. Dewasa kita hari ini dalam Tuhan. Saya alami hari ini sedang Tuhan bentuk. Bapak Ibu Saudara. Kita lihat ayat yang ke-14. Karena itu susahlah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Bayangkan Bapak Ibu Saudara. Sedikit dikatakan. Orang yang menginginkan dan sedikit orang yang mendapatkannya. Ayo, jangan kita di tempat ini cuma sedikit yang masuk. Tapi kami sebagai pelayan Tuhan di tempat ini. Kami mau semua kita tidak terkecuali. Keluarga-keluargamu masuklah pada pintu yang sempit itu. Amin. Bawa, paksa, dorong. Bagaimana caranya? Dan engkau duduk berlutut di hadapan Tuhan. Selamatkan Tuhan. Tapi engkau sendiri harus hidupmu diperbarui terus dengan Tuhan. Saya hari ini saya nggak perlu ngomong dan adik-adik saya. Tapi saya nyatakan hidup saya dulu. Kenapa sampai hari ini saya bertahan melayani Tuhan. Memilih hidup, bahasa saya menderita sendiri. Karena saya pengen saudara-saudara saya diselamatkan. Mereka boleh mendengar berita keselamatan, berita kebenaran itu. Bukan saudara-saudara saya nggak percaya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tapi sudahkah mereka diubahkan hidupnya? Itu yang menjadi pertanyaan buat saya. Adik-adik saya, dengan Tuhan pelayanan, kalah saya sebagai hamba Tuhan. Tapi sudahkah hidupmu diubahkan oleh Tuhan? Itu yang menjadi beban saya hari ini, Bapak Ibu Saudara. Menjadi doa saya hari ini di hadapan Tuhan. Supaya apa yang mereka lakukan tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Tapi mereka memperoleh upah itu keselamatan, hidup kekal bersama dan Bapa. Itu yang menjadi kerinduan saya. Doa saya bertalu-talu di hadapan Tuhan. Dengan keseharian saya diproses terus oleh Tuhan. Diproses terus. Bapak Ibu Saudara, saya tidak pernah mengeluh dengan saudara-saudara saya. Apapun keadaan saya. Dari dulu saya melayani Tuhan. Ketika ditanya kabar, waktu mama saya hidup, apa kabarkah? Saya bilang, baik. Saya hari ini puji Tuhan. Saya bisa melewati. Gak pernah saya mengatakan, saya gak ada ini, saya gak ada itu. Saya seperti ini, saya sakit. Gak pernah. Saya katakan selalu baik. Walaupun hati saya hancur sehancur-hancurnya. Ibu Saudara, tapi hari ini, lihat. Itu saksi hidup adik-adik saya di baju pink sana. Itu yang selalu setia juga bersama dengan saya. Kalau satu karena baru berhenti dari tempat bekerja, jadi bisa bergabung. Dia tahu pelayanan saya. Bahkan dia pernah terlibat dalam pelayanan saya ketika saya membuka pelayanan di cabang. Dia yang terlibat, dia yang tahu. Kadang dia yang bantu jadi donatur dalam pelayanan. Karena Bapak Ibu Saudara, saya dalam pelayanan tidak punya gaji. Tuhan yang menggaji hidup saya. Banyak hamba Tuhan hari ini pertanyakan gaji dulu dalam melayani, berapa dulu ampaunya. Bapak Ibu Saudara, saya katakan kalau kamu seperti dalam melayani Tuhan, berarti kamu hanya berharap upah, berharap uang. Bukan kamu berharap dan Bapakmu yang di sorga. Berarti kamu tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhanmu. Tidak ada dijanjikan fasilitas dalam pelayanan. Nanti aku kasih mobil, kasih rumah buat kamu melayani Tuhan. Hamba Tuhan apa itu namanya kalau dijanjikan seperti itu? Engkau tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kami dalam melayani Tuhan di tempat ini jujur. Tidak ada donatur, tidak ada yang membiayai hidup kami. Kami sendiri yang bertalu-talu berdoa dengan Tuhan. Dan melakukan apa yang Tuhan bisa, Tuhan percayakan dan kami kerjakan. Hari ini kami tidak kekurangan juga. Orang makan kami makan.
Orang naik mobil, kami juga bisa naik mobil walaupun mobil orang. Haleluya. Bercanda Bapak Ibu Saudara. Tapi memang itu Tuhan. Jadi jangan pernah khawatir dengan keadaanmu hari ini. Orang selalu mikir ke gereja, aku gak ada ini ke gereja. Terus aku pulang nanti makan apa kalau aku gak melakukan ini. Selalu berpikiran seperti itu. Gak pernah dia berpikiran bahwa firman Tuhan katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa. Makanan kita hari ini melakukan kehendak Bapa. Amin, Ibu Saudara. Saya hari ini berjuang melakukan kehendak Bapa atas hidup saya. Apa Tuhan kehendak atas hidup? Aku mencari kehendak-Mu itu dalam hidupku. Hari ini saya bukan jadi sombong, saya boleh jadi berkat. Bukan sombong Bapak Ibu Saudara. Bukan saya egois buat saya hari ini. Enggak. Saya membuka bisnis hari ini. Bukan buat saya tapi buat kemuliaan nama Tuhan. Buat pekerjaan pelayanan Tuhan. Saya lakukan. Tapi sementara juga saya jadi berkat buat mereka di sana. Di luar sana. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini sungguh dengan Tuhan. Jangan pernah melihat keadaanmu. Kalau hatimu sungguh mengasihi Tuhan, pasti engkau juga mengasihi pekerjaan pelayanan Tuhan. Saya percaya di tempat ini, kalau engkau katakan aku mengasihi Tuhan, engkau pasti mengasihi pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Engkau pasti mengasihi sesamamu di tempat ini. Amin. Itu orang yang mengasihi Tuhan. Tidak ada keegoisan dalam hidupnya. Pasti dia akan melihat orang lain. Saya itu loh selalu memperhatikan keadaan. Aduh, walaupun rasanya saya capek, saya masih ingat kemarin saya berapa hari itu terbaring, tergeletak, 4 hari saya tergeletak. Tapi hari-hari saya selalu berjalan dan kelemahan fisik saya selalu. Vitamin apa dimasukin, sampai sekali suntik itu 4 ampul apa. Bapak Ibu Saudara, karena saya mau melakukan, tetap saya melakukan aktivitas saya. Buat orang rumah, tetap saya melakukan walau dengan keadaan. Saya katakan dengan Tuhan, beri aku kekuatan Tuhan. Supaya aku bisa melakukan pekerjaanmu ini. Menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesamaku. Itu mengasihi Tuhan. Kalau engkau bilang hari ini aku mencintai engkau Tuhan. Tapi buktinya engkau tidak mencintai pekerjaan pelayanan Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitarmu. Itu tong kosong berbunyi nyaring. Tidak ada faedahnya. Semua adalah kesia-siaan. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara. Ayo kita jadi berkat, berubah. Jangan seperti apa film kartun berubah kayak gitu enggak. Tapi hari hidup kita harus benar-benar berubah. Amin. Ayo. Dari sederhana mungkin yang kemarin engkau biasa dengan perkataanmu, kekang sedikit lidahmu. Saya selalu bilang juga dan adik-adik saya, perkataanmu harus dijaga. Gak boleh ngomong kasar dan orang lain, gak boleh mengikuti urusan orang lain. Tapi urusanmu dengan Tuhan yang perlu engkau selesaikan. Kerjakan urusanmu dengan Tuhan. Jaga perkataanmu, tingkah lakumu. Saya juga mengingatkan dan anak-anak di tempat ini. Jadilah seperti kata firman Tuhan, jangan orang lain menganggap engkau rendah karena engkau muda. Apa maksudnya? Perkataan tingkah lakumu. Yang harus engkau jaga di hadapan Tuhan. Pengajaranmu yang harus engkau awasi di hadapan Tuhan. Supaya orang akan melihat. Sungguh mereka itu orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Keluar dari tempat ini. Jadilah berkat di luar sana. Dimanapun engkau berada. Di rumah tanggamu jadilah saksi buat suamimu. Buat istrimu. Buat anak-anakmu. Mama enggak lagi ya cerewet. Mama enggak lagi ya nyumpah-nyumpah seperti kemarin. Mama enggak lagi ya protes, kata suamimu. Lebih baik diam dalam hadirat Tuhan. Engkau berdoa, beri kekuatan aku Tuhan supaya aku bisa mengekang lidahku ini. Menjaga perkataanku ini. Ketika engkau mau, pasti Tuhan memberikan kekuatan. Tapi kadang kita ini enggak mau dulunya. Apalagi kalau disakiti. Mana bisa diam kalau disakiti? Ya kan?
Ibu-ibu lebih cerewet. Saya hari ini belajar banyak diam Bapak Ibu Saudara. Tapi sekali saya berbicara, kata-kata saya. Ya, ayo hari ini kita berubah sama-sama. Ayat penutup kita buka tadi di Habakuk tadi. Supaya kita lihat apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Habakuk pasal 3 ayat 18. Dari ayat 17. Saya akan baca. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Inilah orang yang tidak pernah kecewa dan keadaan hidupnya. Apapun yang sedang Tuhan kerjakan, karena dia tahu itu rencana Tuhan atas hidupnya. Sekalipun engkau tidak ada apa-apanya hari ini, bahasa saya hidupmu pas-pasan, cukup buat makan hari ini. Semua orang pada meninggalkanmu. Semua orang pada menertawakanmu mungkin. Semua orang pada melecehkanmu. Tapi lihat, ketika engkau percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, dikatakan engkau akan beria-ria. Engkau akan bersorak-sorai. Karena engkau percaya Tuhan dalam kekuatanmu hari ini. Bapak Ibu Saudara, amin buat firman Tuhan. Ya. Cukup sampai di sini karena saya akan berangkat jam 10 dan ini ada dari dinas juga pingin ke rumah. Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan buat kebenaran firman Tuhan. Mari hari ini kita harus paksakan diri kita untuk berubah dan berbuah. Ya. Tidak hanya berubah, tapi harus berbuah. Amin. Ayo. Hasilkan buahmu yang manis, jangan buah yang pahit. Mari kita tundukkan kepala kita angkat pujian yang pertama tadi. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah disampaikan. Ajarkan kami untuk melakukan dalam hidup kami Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh diberkati Tuhan. Hidup kami sungguh memuliakan nama-Mu Bapa. Kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Haleluya Yesus. Menuntun di jalan. Kita angkat pujian ini sebagai doa kita. Bahwa Tuhan sedang menuntun kita masuk. Tuhan sedang membawa kita kepada jalan-jalan Tuhan hari ini. Berat Bapak Ibu Saudara. Berat tapi jangan pernah menyerah. Engkau katakan aku mau Tuhan. Beri aku kekuatan. Lihat kesabaran Tuhan atas hidup kita. Sampai hari ini dia tetap sabar menunggu saya dan saudara. Untuk boleh berubah hidup kita. Meninggalkan kehidupan lama kita. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Buat kebaikan atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu, pertolongan-Mu atas kami Tuhan. Kesabaran Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami orang yang berdosa, kami tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tapi karena kesabaran-Mu yang menuntun kami masuk dalam rencana-Mu Bapa. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus Tuhan.
pertolongan Tuhan atas hidup kami semuanya Tuhan. Mari Engkau jamah kami pribadi lepas pribadi hari ini Tuhan. Mungkin di antara kami sedang dalam proses banyak pergumulan persoalan hidup kami Bapa. Mari Kau jamah kami, beri kami kekuatan, mampukan kami Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kuatkan kami yang sedang lemah hari ini Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Angkat pujian ini sebagai doamu. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa Tuhan mencintai saya dan saudara hari ini. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Matanya sedang tertuju kepada kita. Haleluya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kebenaran firman. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Angkat tanganmu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Naikkan syukurmu. Ini kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kau jamah kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman-Mu pagi hari atas hidup kami semuanya Tuhan. Dan kebenaran firman-Mu lah Tuhan yang memberikan kekuatan pengharapan bagi kami di dalam Tuhan. Kami yang dalam permasalahan pergumulan hidup, beri kami kekuatan supaya kami boleh keluar menjadi pemenang Tuhan. Ubah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, tapi kami percaya kebenaran-Mu terus bekerja dalam hidup kami, bekerja dalam hati kami saat ini. Makasih Bapa di sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.